وقل رب زدني علما. Seperti halnya orang yang hendak menyambut tamu-tamu yang istimewa. Begitu juga orang yang hendak menyambut datangnya bulan Ramadan. Bagaimana orang yang akan kedatangan tamu yang istimewa? Salah satu usaha yang dia lakukan supaya tamunya nanti senang, tamunya merasa terhormat, tamunya berkesan. Salah satu persiapan dia adalah mencari informasi tentang tamunya ini. Misal dia akan bertanya, calon tamu saya ini sukanya makan apa sih? Calon tamu saya ini dia nggak suka dengan makanan apa? Calon tamu saya ini kebiasaannya bagaimana? Misalnya dia tidurnya suka pakai AC atau enggak? Dia mandinya dengan air hangat atau air biasa? Dia berusaha untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan tamunya. Apa maksudnya itu? Supaya ketika tamu ini nanti datang, persiapan dia untuk menghormati tamu itu betul-betul baik. Suguhan yang dia berikan kepada tamunya berkesan bagi tamunya. Tempat istirahat yang dia sediakan untuk tamunya juga meninggalkan kesan yang baik. Begitu juga menjelang bulan Ramadan. Salah satu hal yang paling penting kita lakukan untuk persiapan menyambut datangnya bulan Ramadan adalah bertafaqquh, berusaha memahami, berusaha mengerti hukum-hukum yang berkaitan tentang bulan Ramadan. Terutama hukum-hukum atau fikih yang berkaitan dengan puasa. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, maka Allah akan menjadikan dia orang yang faqih dalam urusan agamanya. Termasuk dalam hal puasa atau menghadapi Ramadan. Bila kita ingin maksimal dalam meraih kebaikan-kebaikan, keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, salah satu yang terpenting yang harus kita lakukan adalah mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang Ramadan, hukum-hukum yang berkaitan tentang puasa. Ini harus kita pelajari, sehingga ibadah kita enggak hanya bermodalkan semangat saja, enggak. Karena ibadah yang hanya bermodalkan dengan semangat tanpa dasar ilmu, itu nanti sangat rawan dengan kekeliruan. Yang maksudnya semangat, ternyata yang dia lakukan enggak ada sunnahnya. Yang maksudnya semangat, ternyata yang dia lakukan bid'ah, dan seterusnya. Maka di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari salah satunya membuat bab apa?
babul ilmi qablal qawli wal amal. Bab bahwa ilmu itu harus didahulukan sebelum berbicara dan beramal. Sebelum kita berbicara, sebelum kita mengerjakan sesuatu, terlebih dahulu kita harus mengerti ilmunya. Supaya apa? Yang kita bicarakan tidak salah, yang kita amalkan tidak salah. Lalu Imam Bukhari menunjukkan salah satu dalilnya adalah apa? Wad-dalilu qauluhu ta'ala fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Fa'alam. Nah, ayat itu Allah mengawalinya dengan kalimat apa? Fa'alam, ketahuilah, pelajarilah, mengerti betul, pastikan dengan ilmumu, annahu la ilaha illallah, wastaghfir li dzambik, baru kemudian beramal, wastaghfir li dzambik. Bahkan di dalam surat yang pertama dari Al-Quran, kita diperintahkan untuk berlindung dari sifatnya orang-orang yang beribadah, beramal tapi tidak berdasarkan ilmu. Siapa? Orang-orang Nasrani. Nah, kita diperintahkan untuk berdoa gimana? Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ad-dallin yang dimaksud di situ siapa? Orang-orang Nasrani dan orang-orang yang semisal dengan mereka. Siapa yang semisal dengan mereka? Adalah orang-orang yang beramal tanpa dasar ilmu, orang-orang yang beragama tanpa dasar ilmu. Maka termasuk hal yang paling penting dan harus kita sempat-sempatkan adalah mempelajari hukum-hukum tentang puasa, hukum-hukum tentang etikaf, misalnya hukum-hukum tentang zakat fitrah. Nah, semua masalah-masalah yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini kita kaji hukumnya, sehingga nanti ketika kita membuat program ibadah selama bulan Ramadan, program yang kita buat ini betul-betul berdasarkan ilmu. Nah, begitu juga ketika kita mengalami hal-hal yang mungkin apakah itu membatalkan puasa atau tidak, ketika kita menjumpai insiden-insiden selama bulan Ramadan, kita tahu apa hukumnya ini. Betul? Nah, jangan sampai karena kurangnya ilmu akhirnya nanti kita sedikit-sedikit bingung nih. Habis masuk angin, qira'an, terus tanya, saya habis qira'an batal enggak ya puasanya? Hah? Apa lagi? Nah, saya habis sikat gigi batal enggak puasanya? Dan seterusnya. Orang tanya bagus, ya. Nah, orang tanya itu bagus, itu perintah, gitu ya, itu perintah. Bahkan Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian enggak ngerti, tanyalah kepada orang yang berilmu. Naam, syifa'ul iyyi, naam, as-su'al. Naam, obatnya orang yang tidak ngerti itu adalah bertanya. Akan tetapi membiarkan diri dalam kebodohan, nyaman dengan kebodohan, sampai hukum-hukum yang sangat sederhana,
hukum-hukum yang sangat mendasar sampai nggak tahu itu dicela. Nah, yang tercela mananya? Nah, nyamannya kita dalam kebodohan. Tidak ada usaha untuk belajar, tidak ada usaha untuk mengerti. Padahal ini hukum berkaitan dengan ibadahnya sehari-hari misalnya. Nah, maka Ramadan tinggal beberapa hari lagi, kita sempatkan untuk sebisa mungkin belajar, terutama hal-hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan, sehingga nanti kita masuk ke bulan Ramadan atau bulan Ramadan datang, kita sudah ada bekal ilmu. Kita sudah ada bekal ilmu tentang bulan Ramadan. Program kita bisa berdasarkan dengan ilmu, berdasarkan ilmu. Yang kita lakukan semuanya berdasarkan dengan ilmu. Itulah tanda orang yang dikehendaki baik oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Termasuk orang yang dikehendaki baik oleh Allah dalam bulan Ramadan ini. Dan salah satu cirinya adalah Allah menjadikan dia faqih, mengerti dengan hukum-hukum yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Baik.